Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 19104169111, kelas pagi A2, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku elektronik yang telah dibagikan, yaitu ringkasan bab 2. Yang pertama, perilaku individu dan nilai-nilai. A. Pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat dan budaya, serta lingkungan di mana individu itu berada. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi. Sebaliknya, semakin buruk kualitas lingkungan individu sehari-hari, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula. Hasil penelitian Nukul tahun 2005 menyimpulkan ada pengaruh yang positif antara lingkungan dengan perilaku manusia. Demikian juga dengan hasil penelitian Hapsari dan Pradono tahun 2009 dan Gea tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. 1. Toha tahun 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua, Octaviana tahun 2004 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, Notoa Tomurjo tahun 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon, reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, Wawan tahun 2011 memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, Gas dan Rosenzweig tahun 1995 mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologi, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dimanapun mereka berada. B. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha tahun 2021 menyatakan perilaku adalah organisasi pada hakikatnya yang menghasilkan hasil-hasil interaksi antara individu-individu dan organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Robbins pada tahun 2001, beliau menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yaitu meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin dan masa kerja, kemudian kemampuan pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Toha tahun 2001, menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person dan individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini berarti bisa saja latar belakang budaya, sosial, politik,
di mana individu tersebut berada. Yang ketiga, Sofyan dan Garniwa pada tahun 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke gedung, dan lain sebagainya. Yang keempat, Gibson et al. Tahun 2012 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, dan tindakan dari setiap sikap. Yang kelima, Noto ad Mucho, yaitu pada tahun 2010, memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan dan aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peranakan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang sangat unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Uttaminingsih pada tahun 2014, Bedani 2013, menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain seperti objek atau pariwisata atau peristiwa. C. Pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat disesuaikan dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito pada tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, dan teladan. Selanjutnya, Noto ad Mojo pada tahun 2010 menyatakan ada beberapa atau 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu untuk berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk politik individu. D. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap sebagai konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chaiken dan Stangor pada tahun 1987, mendefinisikan nilai sebagai sesuatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa pada tahun 2007 merumuskan nilai sebagai sesuatu modus atau cara, perilaku atau keadaan akhir dari ekstensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus, perilaku, atau keadaan akhir ekstensi yang berlawanan atau kebalikannya. Yang kedua, menurut Coleman et al. Tahun 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang sesuatu barang, tujuan, dan perbuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga, Wicaksono pada tahun 2014 mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya, serta peranan dan kegunaannya bagi kehidupan. Yang keempat, Muslit pada tahun 2011. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal ini dapat disukai,
diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat objek kepentingan. Yang kelima, menurut Chatip pada tahun 1996, memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Hoda pada tahun 2003 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, sesuatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri, penginterpretasikan diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, sesuatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya, bagi orang lain. Yang keenam, yang terakhir, suatu objek atau nilai, sesuatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Baiklah, demikian ringkasan dari bab 2 untuk mata kuliah perilaku organisasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.